Warga tandu pasien sejauh 26 km untuk berobat. Komnas HAM Papua investigasi kasus penembakan. Bangun Daerah 3T Kabupaten Mapi minta dukungan Pemprov. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel. Inilah Kompas TV independen terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. Bupati Kristosimus memaparkan program pembangunan Kabupaten Mapi di hadapan Gubernur Papua Selatan. Dalam pemaparannya, untuk membangun Mapi yang masuk dalam kategori 3T, butuh dukungan dari Pemprov Papua Selatan. Bupati Kabupaten Mapi Kristosimus Agawimo meminta dukungan pemerintah provinsi Pemprov Papua Selatan dalam melaksanakan program percepatan pembangunan terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan P2T2B di Kabupaten Mapi. Di hadapan Gubernur dan Kepala Opda Pemprov Papua Selatan, Bupati Mapi memaparkan 4 bidang yang menjadi konsep percepatan pembangunan terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan adalah bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Fokus pembangunan dikedepankan pada peningkatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Kami Pemda Provinsi Papua Selatan, Bapak Gubernur dan seluruh jajaran dan juga pimpinan dan seluruh anggota Majelis Rakyat Papua Selatan, DPR Provinsi Papua Selatan dapat memberikan kami dukungan sesuai dengan porsi yang ada, sehingga dari sekian usulan yang kami berikan minimal ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh. Sementara Gubernur Papua Selatan menekankan pentingnya sinergitas dalam hal penyusunan program-program pembangunan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Ini bagian dari harmonisasi dan sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten, secara khusus Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Mapi, supaya tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program di semua sektor, di semua bidang. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, Bupati Mapi Kristosimus mengatakan membutuhkan anggaran sekitar 300 miliar rupiah untuk membangun pendidikan di Kabupaten Mapi. Kebutuhan ini untuk membangun gedung dan asrama beserta sarana sekolah, penyusunan modul, hingga transportasi air bagi pelajar. Dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Selatan dan Kepala OPD Pemprov Papua Selatan, Bupati Mapi memaparkan sejumlah program yang membutuhkan dukungan Pemprov Papua Selatan. Bupati Mapi Kristosimus mengatakan membutuhkan anggaran sekitar 300 miliar rupiah untuk membangun pendidikan di Kabupaten Mapi. Kebutuhan ini untuk membangun gedung dan asrama beserta sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga untuk penyusunan modul hingga transportasi air bagi pelajar. Rupiah yang terdiri dari kita jabarkan pada satu untuk urusan pembangunan unit sekolah unggulan Otsus ini baru USD, lalu pembangunan asrama sekolah ini untuk SMP, SMA, SMK, putri dan putra, lalu pembangunan gedung balai dan asrama diklat guru beserta perabotnya, pembangunan unit sekolah baru SLB, penyusunan kamus bahasa daerah. Kabupaten Mapi menargetkan pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Syarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Sorotan lainnya, Saudara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke menyebut sejumlah penyebab banyaknya guru tidak berada di lokasi tugas untuk melaksanakan kewajiban. Hal ini lantaran sejumlah guru terlibat organisasi dan mengabaikan tugasnya. Karena tidak melaksanakan tugas sebagai guru, Dinas Pendidikan memberhentikan sementara gaji puluhan guru di Merauke. Sebagai langkah tegas, Kadis Pendidikan bakal menghentikan sementara gaji guru yang tak melaksanakan tugas. Sebelumnya, ada 47 guru telah diberhentikan gajinya sementara karena hal yang sama.
Kepala Dinas menyebut sejumlah penyebab banyaknya guru tidak berada di lokasi tugas untuk melaksanakan kewajiban. Hal ini lantaran sejumlah guru terlibat organisasi dan mengabaikan tugasnya. Ini memang rata-rata mereka yang kemudian aktivitas di kota dan sudah ada beberapa yang terlibat di organisasi sosial lainnya. Seperti ada yang terlibat sebagai pengurus KONI, ada yang terlibat sebagai pengurus PGRI, tapi tinggalkan tempat tugas. Sehingga memang sanksi ini kita harus lakukan supaya kita kembalikan aja mental para guru bahwa memilih pekerjaan sebagai guru harus ada di sekolah, harus mendampingi anak-anak bangsa ini. Romanus menambahkan, pemberhentian gaji sementara guru sebagai upaya mengembalikan mental guru yang telah memilih profesi tersebut untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Rata-rata guru yang tak berada di tempat tugas merupakan guru yang berada di wilayah pedalaman Merauke. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Komnas HAM Papua investigasi kasus penembakan, selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wahel dalam Kompas Merauke. Warga desa Kalowa, Kecamatan Seram Utara mengevakuasi seorang pasien dengan cara ditandu sejauh 26 km demi mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Evakuasi pasien dilakukan dengan menggunakan tandu dari negeri Kalowa, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, menuju fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di Wahai pada Kamis 4 September 2025 lalu. Pasien ditandu sejauh 26 km dengan waktu tempuh 1 hari perjalanan. Akses yang jauh, ruas jalan yang tidak mendukung, dan transportasi yang nyaris tidak ada menjadi kendala utama warga ketika memerlukan pelayanan kesehatan mendadak. Warga mengaku ruas jalan menuju desa mereka tidak dapat dilalui dengan kendaraan roda 4, roda 2 pun harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan yang buruk. Buruknya infrastruktur jalan ini menjadi hambatan bagi warga. Tidak hanya soal kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, namun aktivitas ekonomi warga pun menjadi terkendala. Pada semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, agar dapat memperhatikan kami terlebih khusus kelima negeri yang berada di pegunungan sana ini, dapat membangun kami akses jalan, sehingga ke depan ketika ada persoalan-persoalan yang kami temui seperti ini, kami mampu dan dapat bisa mengatasinya dengan secepatnya. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Kita menuju ke Papua Barat Daya, saudara, menindaklanjuti peristiwa di Kota Sorong. Dampak pemindahan 4 tahanan politik, Komnas HAM Perwakilan Papua lakukan investigasi dan ditemukan ada benda asing dalam tubuh korban yang tertembak. Pasca kejadian bentrok aparat dan warga di Kota Sorong, perwakilan Komnas HAM Papua melakukan kunjungan ke semua korban yang terdampak peristiwa tersebut. Salah satunya, korban yang alami luka tembak dan masih menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Selebe Sulu, Kota Sorong, di mana berdasarkan hasil investigasi tersebut ditemukan adanya benda asing dalam tubuh korban, diduga berbentuk tajam. Ya, paling tidak ada dua tempat yang diduga itu terkena benda tajam yang diduga, ya, benda tajam yang diduga masuk ke dalam tubuh yang bersangkutan. Kemudian di dalam tubuh dia itu kami juga mendapatkan benda-benda asing yang diambil oleh tim dokter yang melakukan tindakan operasi terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah mendapatkan bagaimana tindakan kedokteran yang mengakibatkan ada bagian organ tubuh yang bersangkutan yang harus diangkat untuk menyelamatkan yang bersangkutan. Kasus ini masih didalami Polresta Sorong Kota, di mana tim Lab 4 Polresta Sorong Kota kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian saat terjadi peristiwa tersebut. Saat ini dari pihak kepolisian telah menerima laporan polisi terkait dengan adanya korban yang kena tembak.
kita akan dalami untuk nanti kita tangani dengan sesuai dengan SOP. Informasinya anggota polisi apa yang melakukan penembakan, Pak? Kita belum tahu, masih akan kita dalami. Beberapa waktu lalu, Brigjen TNI Toto Sutriyono yang saat itu merupakan Danrem 181 Praja Vira Tamasorong menyebut tindakan tersebut tidak dilakukan oleh anggota TNI. Pasalnya tembakan yang dikeluarkan merupakan tembakan gas air mata. Itu kan gas air mata itu kayaknya. Gitu ya? Bukan, jadi tidak ada, itu gas air mata aja. Ya. Tapi informasinya tuh dioperasi, Pak, sampai korbannya kritis. Ya, dioperasi kan. Ya, karena dia kena apa? Namanya profil gas air mata kan ada kayak insert itu juga. Jadi karena itu ya kayak gitu. Jadi tidak apa-apa itu. Tapi itu dari TNI. Bukan anggota TNI yang tembak, Pak ya? Bukan, kita kan nggak bawa itu gas air mata, nggak punya kita. Ya. Tim Liputan, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Komnas HAM Papua meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 4 tahanan politik di Sorong, Papua Barat Daya sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang berkepanjangan di Papua. Setelah melakukan investigasi di kota Sorong, Papua Barat Daya terkait peristiwa yang terjadi akibat pemindahan 4 tahanan politik dari kota Sorong ke Makassar, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey, minta agar Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada 4 tahanan politik. Menurut Fritz Ramandey, dengan memberikan amnesti kepada 4 tahanan politik yang sedang menjalani sidang di Makassar, Sulawesi Selatan, sama artinya dengan Presiden membantu menyelesaikan persoalan di Papua. Dan akan jauh lebih baik kalau Presiden memberi pengampunan kepada mereka. Itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo itu mengambil langkah pengampunan untuk menyelesaikan salah satu dari masalah yang berkepanjangan di Papua. Kalau Presiden bisa mengambil ini, itu jauh lebih baik. Kenapa? Kami kemarin juga sudah mendapat surat dari ada From di Sorong sini. Mereka mengajukan surat kepada Presiden dan tembusan kepada kami, meminta untuk Presiden memberi pengampunan. Jauh lebih terhormat dan mendapat apresiasi masyarakat internasional kalau Presiden bisa memberi pengampunan kepada orang berempat ini, ketimbang kasih pengampunan kepada mereka yang terduga melakukan kejahatan luar biasa. Korupsi itu kejahatan luar biasa. Komnas HAM juga telah mengunjungi keluarga 4 tahanan politik tersebut dan berharap Gubernur Papua Barat Daya memberikan akses bagi keluarga untuk bisa berkomunikasi bersama 4 tahanan politik ini. 4 tahanan politik ini ditangkap karena diduga melakukan tindakan makar dengan membawa dokumen perundingan damai ke pemerintah Indonesia dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat pada April 2025 dan saat ini tengah ditahan di Lapas Makassar untuk menjalani sidang. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Menjaga ekosistem pesisir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas bersama di Ambon. Komunitas Lingkungan Green Melukas bersama RRI Ambon menanam puluhan anakan mangrove di pesisir pantai desa Lateri, Maluku. Komunitas Lingkungan Green Melukas bersama RRI Ambon menggelar penanaman puluhan anakan mangrove di pesisir pantai desa Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Kegiatan ini menjadi upaya nyata menjaga ekosistem pesisir yang semakin terancam abrasi dan aktivitas manusia. Penanaman mangrove tidak hanya memperkuat garis pantai dari abrasi, tetapi juga menciptakan habitat baru bagi berbagai biota laut. Wakil Wali Kota Ambon, Eli Toisuta, mewakili pemerintah kota menyambut baik inisiatif ini. Ia mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan berharap kolaborasi seperti ini terus digalakkan demi keberlangsungan ekosistem laut.
Tanaman mangrove kita lihat memang sederhana, tetapi fungsinya itu sangat luar biasa dan dia untuk mengatasi abrasi yang ada di lingkungan ataupun di daerah pesisir yang ada di kota ini. Saya mengajak semua komunitas yang ada, mari kita tetap cinta akan lingkungan kita, terutama mari kita jaga daerah pesisir ini supaya keberlanjutan kehidupan ekosistem yang ada di daerah pesisir ini tetap terjaga demi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Harap supaya masyarakat yang tinggal di pesisir juga lebih aware dengan mangrove supaya dong sing buang sampah sembarangan agar katong bisa terjaga juga oleh mangrove ini. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian pada alam, aksi ini diharapkan menjadi inspirasi masyarakat untuk menjaga kawasan pesisir agar tetap lestari dan bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Saudara, di tengah maraknya coffee shop di kota Ambon, Maluku yang identik dengan barista laki-laki, kini barista perempuan mulai bermunculan. Salah satunya Sitra Sunet, perempuan muda yang menjadikan hobi meracik kopi sebagai profesi. Nama Sitra Sunet tidak asing bagi penikmat kopi di Ambon. Sejak 2020, ia mulai belajar menjadi barista, berawal dari kecintaan pada kopi. Ia mendalami teknik meracik minuman dan memahami karakter berbagai biji kopi. Perjalanan itu membawanya bekerja di sejumlah coffee shop di Ambon. Kini, Sitra menetap di Outside Coffee, sebuah kedai di Desa Wayame, Kota Ambon. Di tempat ini, ia tidak hanya menyajikan kopi, tetapi juga menghadirkan cerita tentang semangat, ketekunan, dan peran perempuan di industri yang dulunya didominasi laki-laki. Kalau untuk di Katong Outside sini, Katong utamakan aren, terus ada Katong pun karamel, ada Katong pun butterscotch juga, hazelnut juga yang memang sangat prepare untuk Katong buat. Gitu. Jenis kopinya kalau Katong di sini pakai blend untuk kopi susu, terus full arabica untuk americano sama cappuccino hot, cafe latte hot. Sebenarnya enjoy saja sih Kak, maksudnya menikmati sambil karena hobi nongkrong, nah jadikan hobi jadi tempat cuan. Itu loh Kak, makanya enjoy jalani hidup barista. Dengan senyum dan secangkir kopi, Sitra membuktikan bahwa mimpi bisa diracik, diseduh, dan dinikmati, asal ada kemauan dan keberanian untuk memulai. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Sorotan lainnya, Saudara, Pemkab MAPI terus berjuang meraih dukungan untuk pembangunan di Kabupaten berjuluk Sejuta Rawa dengan memaparkan program ke DPR Papua Selatan. Langkah ini direspon baik oleh DPR Papua Selatan. Rapat koordinasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten MAPI berlangsung di ruang rapat kantor DPR Provinsi Papua Selatan Senin pagi. Bupati Kabupaten MAPI Kristosimus Agawemu mengatakan rapat koordinasi ini dilakukan sebagai sinkronisasi dan sinergi untuk mengefektifkan dan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten MAPI. Supaya kita bisa sinkron, kita bisa sinergi, tapi juga kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Provinsi dalam rangka efisiensi penggunaan uang bisa tepat sasaran. Heribertus Silubun, Ketua DPR Provinsi Papua Selatan menyebut hal ini untuk mengetahui secara pasti kebutuhan pemerintah Kabupaten MAPI. Sehingga dalam perencanaan pembangunan yang nanti dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dapat menjawab kebutuhan dari Kabupaten MAPI. Mengetahui secara pasti kebutuhan pemerintah Kabupaten MAPI. Sehingga dalam perencanaan pembangunan yang nanti dilaksanakan oleh pemerintah provinsi itu betul-betul menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari Kabupaten MAPI. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten MAPI telah melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Papua Selatan pada Jumat lalu. Rapat ini berisi pemaparan program percepatan pembangunan terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan tahun 2026 hingga 2030. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, sebuah lembaga pendidikan non-formal di Merauke menaungi anak-anak usia sekolah namun tak melanjutkan pendidikan dan yang bersekolah namun belum lancar membaca dan berhitung. Dengan metode non-formal, anak-anak diajar untuk membaca dan berhitung sambil bermain di luar ruangan.
Befak Pintar, sebuah lembaga pendidikan yang berdiri sejak tahun 2017, menjadi tempat bagi anak-anak yang belum lancar membaca dan berhitung untuk meningkatkan literasinya. Tak hanya bagi anak bersekolah, Befak Pintar juga menyasar bagi anak yang putus sekolah, bahkan tak bersekolah sama sekali. Pendiri Befak Pintar, Yohanes Kedang atau akrab disapa Joni Kilok, mengatakan awal mula terbentuknya Befak Pintar karena menemukan bahwa pendidikan anak kurang diperhatikan, sehingga malas dan putus sekolah, dan bahkan ada yang tidak bersekolah sama sekali karena tidak mendapat perhatian khusus. Karena bersifat non-formal, metode belajarnya pun dibuat sesantai mungkin dan lebih banyak di luar, di lapangan, karena dilakukan sambil bermain. Tenaga pengajarnya pun dari sukarelawan yang peduli literasi, bahkan sebagian diisi oleh ibu rumah tangga. Lokasi pembelajaran kadang dilakukan di bawah pohon dengan menggelar terpal, di teras, dan sesekali di dalam ruangan jika kondisi cuaca hujan. Perjalanan Befak Pintar ini berawal dari keprihatinan saya yang menemukan anak-anak dari tahun 2017 itu banyak yang tidak bisa membaca, menulis, berhitung, dan mereka berdoanya belum baik. Maka atas keprihatinan itu saya mendirikan satu komunitas literasi bagi anak-anak dengan namanya Befak Pintar. Mereka relawan dan rata-rata itu ibu rumah tangga. Satu di antara anak didik Befak Pintar, Bernard, mengatakan walau sudah berada di kelas 3 sekolah dasar, namun dirinya belum lancar membaca, menulis, dan berhitung. Meski begitu, Bernard senang mendapat kelas tambahan untuk meningkatkan literasinya. Sudah bisa baca? Bisa. Sudah lancar? Belum lancar. Tulis sudah lancar nulis? Belum. Kelas berapa Bernard? Kelas 3. Ya. Tapi belum lancar baca. Senang tidak belajar di sini? Senang ya. Tak hanya belajar dan bermain saja, Befak Pintar juga menyiapkan peralatan belajar seperti alat tulis menulis secara gratis. Tak hanya itu, untuk meningkatkan gizi, anak-anak diberikan bubur kacang hijau di akhir proses pembelajaran secara gratis. Saat ini Befak Pintar telah berdiri di 19 titik dan menangani sekitar 828 anak. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.